membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita sama-sama berdoa, doa pembuka. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih kami aturkan kepadamu karena hari ini kami boleh kau kumpulkan dalam PA ini, sehingga kami bersama saudara-saudara seiman semua dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon padamu ya Bapa, lindungilah dan berkatilah teman-teman kami yang saat ini belum dapat bergabung bersama kami, kiranya lain kesempatan dapat bergabung bersama kami untuk sama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami juga berdoa untuk Cisela ya Bapa, kami mohon padamu, berkatilah Cisela supaya dalam hari ini bisa menyampaikan firman-Mu dan apa yang ingin kau sampaikan kepada kami, dapat kau sampaikan melalui Cisela ya Bapa. Ya Bapa, kami mohon kiranya hari ini Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami, menyertai pikiran kami, menyertai hati kami, sehingga hari ini apa yang kami dengarkan juga dapat meresap ke dalam hati kami, dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami serahkan semuanya kepadamu, dan doa ini kami persatukan dengan doa yang kau ajarkan kepada kami ya Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Senang banget hari ini bisa ketemu lagi, walaupun masih secara virtual, tapi lumayan lah ya buat kangen-kangenan, bisa tegur sapa, bisa melihat wajah masing-masing. Puji Tuhan banget. Hari ini kita belajar tentang sifat-sifat Tuhan ya. Pemikirannya seperti ini. Kenapa sih
Tuhan itu punya maksud apa gitu loh sama kehidupan kita. Kok sampai sekarang kita itu masih disuruh hidup, melewati COVID yang sudah 1 tahun lebih, yang memberi dampak tidak enak bagi banyak orang dalam hal ekonomi, keluarga kepencar-pencar, dalam hal kesehatan, ada yang kena, ada yang cukup deg-degan karena kena, ada yang deg-degan takut kena. Wah, dampaknya sedunia kena ini. Tapi kenapa Tuhan itu kok masih suruh kita hidup gitu loh ya? Bukannya kita kepengen mati, tapi kita masih tahu kenapa kok Tuhan itu masih suruh kita hidup gitu loh. Walaupun dalam kehidupan itu kita mengalami banyak sekali hal yang sebetulnya tidak enak. Padang gurun dunia itu tidak mudah untuk dijalani. Nggak gampang kita menjalani padang gurun dunia itu tadi. Tapi kenapa Tuhan masih suruh kita berjalan di padang gurun dunia ini tadi? Tuhan mau apa? Sebenarnya mau Tuhan itu udah jelas. Kita udah sering sekali baca ayat ini. Matius 5 ayat ayat 48. Kita udah sering sekali baca ayat ini. Ini salah satu maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Ini salah satu maksud Tuhan, kenapa sampai sekarang dia masih kasih kita kesempatan untuk hidup gitu. Karena Tuhan mau ini, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri kan. Jadi Tuhan itu masih mau kita berproses melalui kehidupan ini. Berproses melalui padang gurun ini. Agar dalam menghadapi apapun yang kita alami dalam kehidupan ini tadi, kita ini menjadi terbentuk, makin lama makin bisa menjadi sempurna, seperti Allah Bapa di surga itu sempurna. Jadi maksud Tuhan itu adalah agar kita terbentuk menjadi sempurna. Sehingga saat nanti kita pulang kepada Bapa, bentuk kita ini sudah sempurna, seperti itu. Ya, Tuhan mau kita terbentuk jadi sempurna karena karakter, karena ya sifat-sifat inner kita itu semua akan terbawa sampai pada kekekalan. Badan jasmani memang bakal menjadi tanah, tapi karakter kita ini akan terbawa gitu. Jadi makanya kita terus dibentuk sehingga makin hari melewati padang gurun, melewati pembentukan itu tadi kita menjadi sempurna. Kita bayangin aja ya, kan selalu diumpamakan kalau Tuhan itu tukang tukang tembikar yang sedang membentuk potnya, sedang membentuk tembikarnya. Kan dia pantengin dia liatin itu tembikar itu tadi sambil dibakar, sambil diputer gitu. Dan dia kerjain terus sambil liatin. Sampai pot itu tadi menjadi sempurna menurut pemandangannya dia. Itu yang sekarang terjadi kepada kita. Mungkin sebagai pot yang lagi diputar-putar dan lagi dibakar, lagi dibentuk-bentuk, tidak enak, sakit gitu. Tapi pada akhirnya kita nggak bisa ngomong sama yang bentuk kan. Kita nggak bisa ngomong sama tukang tembikar, aku nggak mau diginiin, sakit semua, panas semua gitu. Kita nggak bisa ngomong sama si pembentuk ini tadi. Dan pembentuk itu adalah Tuhan. Yang sebetulnya pada waktu dia memproses kita, walaupun tidak enak buat kita, matanya dia itu tertuju kepada kita. Karena dia sedang membentuk kita, sehingga pada akhirnya kita terbentuk menjadi sempurna, seperti Allah Bapa di surga itu sempurna. Nah, ini ada beberapa ayat paralel. Jarang kita baca, tapi hari ini kita baca. 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan yang dengan muka tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi bisa digarisbawahi ayat ini bahwa kita diubah menjadi sempurna. Sempurna dengan apa? Sempurna dengan gambarnya. Gambar itu bukan gambar fisik loh, karena Allah kan tidak berfisik, tapi gambar apa? Gambar rohani.
gambar rohani Allah gitu loh. Kita harus punya gambaran rohani, kita harus terbentuk sehingga roh kita, jiwa kita itu terbentuk sempurna sebagai gambaran rohnya Allah itu tadi. Maka kemuliaan kita akan menjadi semakin besar gitu. Jadi Tuhan memang punya maksud untuk membentuk kita sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi sempurna. Ada ayat paralel lagi, Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Nah, siapa yang dipilih sama Tuhan? Garis bawah itu tadi. Orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Siapa yang dipilih sama Tuhan? Ya kita lah. Kita-kita yang ada di sini hari ini, kita itu sudah dipilih sama Tuhan, sudah ditetapkan dari semula. Dipilih untuk apa? Dipilih untuk apa? Ditetapkan untuk apa? Nih, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi 3 ayat ini paralel. Bilang kalau kita harus serupa kayak Allah, bilang kalau kita harus serupa dengan gambaran rohnya, bilang kalau kita harus serupa dengan putranya Yesus gitu. Jadi ini tujuan Tuhan, kenapa dia masih mengizinkan kita hari ini hidup. Karena dia masih memproses kita, sehingga pada akhirnya nanti kita terbentuk menjadi sempurna. Dan ingat, walaupun bentukan ini sakit untuk kita yang adalah bejana, tapi pada saat kita dibentuk, sang pembentuk bejana itu matanya tertuju kepada kita. Karena dia harus lihat kita udah sempurna apa belum. Dan dia harus bentuk kita, makanya matanya yang lihat sama kita. Dan kalau kita tahu ya, proses bikin tembikar itu kan dibakar kan. Dan itu nggak boleh terlalu lama, nggak boleh kurang juga. Karena kok dibakar terlalu lama, itu tembikarnya juga bisa gosong, nggak bisa jadi apa-apa gitu. Dan kalau kurang, akhirnya bentukannya nggak sempurna. Ini yang bikin mata Tuhan itu selalu tertuju kepada kita. Walaupun kita sakit, iya, tapi jangan lupa kalau mata Tuhan tertuju kepada kita. Nah, sekarang jelas pada waktu kita dibentuk, kita kan rasa enggak enak kan, berat juga gitu untuk menghadapi bentukan-bentukan itu tadi. Tuhan tahu kalau buat kita ini enggak gampang buat kita terima bentukan itu tadi. Maka Tuhan lakukan sesuatu agar kita kuat untuk menerima pembentukan itu tadi, agar kita terus mau nurut diubahkan itu tadi, dan apa yang dia berikan kepada kita agar kita bisa menjalani proses pembentukan ini tadi dengan lebih mudah, dengan lebih enteng. Galatia 4 ayat yang ke-6. Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Satu hal yang harus kita tahu, Tuhan anggap kita anak. Walau anak mana sih yang kagak dididik, kagak ada. Setiap dari kita pasti ngedidik anak-anaknya, pasti ngajarin anak-anaknya gitu. Dan agar kita bisa melalui proses didikan itu tadi, satu hal yang luar biasa Tuhan kasih kepada kita, yaitu dia kasih kita roh anaknya. Roh Kudus bahasa kita ke dalam hati kita. Sehingga dengan roh bertahta di dalam hati kita, kita ini bisa kuat menghadapi kehidupan. Kita bisa terus hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Kita bisa mematikan kedagingan kita sendiri. Kita bisa berkata sangkal diri, berkata tidak pada daging sendiri. Dan panggul salib, menjalani pembentukan, pembakaran kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menjadi sempurna seperti kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. 1 Kor 6 ayat yang ke-17. 1 Kor 6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Satu roh, garis bawah yang itu tadi. Bapak dan Ibu perhatikan ya. Kalau di Galatia 4 ayat 6,
Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Maka setiap dari kita yang sudah dibaptis, itu sebetulnya sudah punya roh Allah itu tadi. Tetapi roh Allah di dalam kehidupan kita itu tidak semena-mena gitu. Karena apa? Karena kita ini manusia yang punya kehendak bebas toh. Jadi kita itu boleh memilih nurut sama roh Allah atau sakarepku dewe gitu. Sakarepku dewe. Maka di 1 Kor 6 ayat 17 itu tadi bilang bahwa kitalah yang harus mengikatkan roh kita pada Dia. Saat roh Allah sudah turun pada kita, roh kita nih harus mengikatkan diri. Nah, ini bagian kita loh. Kita ini punya makhluk bebas, punya free will, punya kehendak bebas. Kalau kita ngomong sama roh Allah, ya roh Allah aku sudah dibaptis, memang aku sudah punya roh kudus, tapi aku nggak mau nurut sama kamu, aku mau sakarepku dewe, aku nggak mau mengampuni dia, aku kesel sama dia, aku sebel sama ini gitu. Ya kita, roh Allah apa itu namanya? Diam aja. Roh Allah kan diam aja. Dia respect terhadap pilihan kita. Dia tidak akan memaksa kita. Karena kita makhluk yang diciptakan dengan kehendak bebas. Tapi kalau kita sakarepe dhewe, ya otomatis kita tidak akan pernah bisa menjadi serupa seperti Kristus. Dan aku yakin tidak ada satu orang pun dari kita seperti itu. Kita semua mau berjuang jatuh bangun untuk bisa berjalan sesuai dengan rencana Allah. Maka bagian kita adalah mau, satu kata kuncinya, mau untuk mengikatkan diri pada roh Allah. Sehingga kita menjadi satu roh dengan Dia. Roh Allah sudah diberikan kepada kita. Bagian kita adalah memilih untuk mau mengikatkan diri pada Dia. Karena kalau kita tidak mengikatkan diri pada Dia, roh Allah itu tidak maksa kita. Dia akan omongin, dia akan ingetin kita, dia akan omongin lah pokoknya. Tapi kalau kitanya kagak nurut, yo piye gitu. Dia tidak akan pernah memaksa kita. Maka ingat, bagian kita adalah mau untuk mengikatkan diri menjadi satu roh. Sehingga di dalam menjalani pembentukan hidup ini tadi, kita tidak akan rasa berat. Kita tetap bisa nurut sama Tuhan. Walaupun tidak enak kan dibentuk itu tadi. Ya. Jadi apa yang Tuhan mau terjadi pada kita? Karakter-karakter apa yang Tuhan mau munculkan dari diri kita ini tadi, ya? Kan kita disuruh untuk menjadi serupa seperti Kristus kan? Berarti kan kita harus mencontoh keteladanannya. Kita harus tahu karakter-karakter apa yang Tuhan itu punya sehingga saya bisa menjadi seperti Dia. Ingat PA minggu lalu kita baca Filipi 2 ayat 3 kalau nggak salah, coba aku cek. Filipi 2 ayat 3 kok nggak salah. Bukan. Pokoknya kita diminta, atau Efesus ya, kita diminta untuk menjadi penurut-penurut Allah. Penurut-penurut Allah. Nah, kata penurut itu bukan juga. Aku lupa di ayat mana. Tapi ayat itu bilang kalau kita disuruh untuk menjadi penurut-penurut Allah. Aku cuma ingat satu kata. Penurut-penurut Allah. Itu bahasa aslinya adalah imitators. Imitators itu kan imitasi. Tahu ya barang imitasi. Jadi kita ini disuruh jadi KW-nya Allah. Kita kan kenal barang KW. Barang KW itu kan berarti tiruan dari aslinya gitu. Kita ini disuruh jadi KW-nya Allah. Sehingga pada saat orang lihat kita, orang itu juga tahu, oh iya kayak Tuhan ya, ini kayak KW-nya Tuhan ya. Dia sabar ya kayak Tuhan ya. Dia sumringah ya kayak Tuhan ya. Dia selalu positif ya kayak Tuhan ya gitu. Jadi pada saat orang lihat kita, biar dia juga kenal kalau kita ini KW-nya Tuhan gitu. Bukan KW-nya dunia, tapi KW-nya Tuhan. Walaupun belum KW super lah. Ya paling enggak KW 5 berproses lah ya jadi KW 4 gitu, dari KW 4 berproses jadi KW 3. Nah ini yang harus kita usahakan terus. Maka apa yang harus kita pelajari dari Tuhan? Keteladanan apa yang kita harus turuti dari Tuhan? Sifat utama Allah
yang harus kita tiru adalah kerendahan hatinya. Kerendahan hati Tuhan. Nah, ini ciri utama dari Tuhan yang harus Anda dan saya punya gitu. Ingat bahwa Lucifer jatuh karena sombong. Maka kalau kita punya kesombongan, itu sudah pasti bukan bibit dari Tuhan. Udah pasti itu bukan imitasinya dari Tuhan. Maka kalau kita mau belajar menjadi seperti Tuhan, sifat utama yang Tuhan punya adalah kerendahan hati. Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan mengakui, dia menyatakan diri kalau dia itu rendah hati. Jadi kerendahan hati ini adalah sifat utama yang harus terus-menerus kita usahakan di dalam hidup kita. Karena diakui atau tidak diakui, setiap dari kita punya bibit kesombongan di porsi kita masing-masing. Mungkin kesombongan itu enggak sesuatu yang tidak terlihat, enggak ngomong tentang harta, enggak ngomong tentang tas, enggak ngomong tentang kendaraan, enggak ngomong tentang duit, enggak ngomong tentang status, enggak ngomong tentang lulusan apa. Tapi setiap dari kita pasti punya bibit-bibit kesombongan itu. Kenapa? Karena kita terlahir dengan dosa asal kan. Jadi ada bibit kesombongan itu. Mungkin kesombongan itu cuma tersembunyi di dalam hati. Pada waktu orang puji kita, pada waktu orang terima kasih sama kita, dan kita diem aja, tidak menunjukkan wajah apapun sebetulnya. Tapi bibit itu bisa muncul di dalam hati. Wah, gara-gara aku nih, dia bisa terbantu. Gara-gara aku nih, aku sudah buka jalan. Aku tidak tahu ya Bapak dan Ibu, itu cuma contoh aja. Tapi bagian kita hari ini adalah belajar untuk rendah hati. Dan orang yang rendah hati itu punya beberapa ciri. Yang pertama, orang yang rendah hati itu bisa melihat keadaan sesuai dengan apa adanya. Dia bisa melihat keadaan sesuai dengan apa adanya. Maksudku apa adanya itu adalah dia bisa melihat keadaan sesuai dengan sudut pandang Allah. Kita aja deh. Dia bisa melihat keadaan dari sudut pandang Allah sehingga dia tahu dia itu sebenarnya siapa. Contoh, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini cerita tentang itu loh, ahli Taurat yang ke bait Allah lalu bilang, Tuhan aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti orang lain. Aku memberikan persepuluhan, doaku lengkap, puasaku lengkap. Aku bukan pencuri, aku bukan pembunuh, aku bukan berzina, aku bersyukur karena aku nggak kayak orang lain. Doanya si ahli Taurat kan kayak gitu. Terus ada pemungut cukai di belakang sono dan dia berdoa, diam-diam dia tidak berani mendekat ke altar. Dia bilang, aduh Tuhan, kasihani aku berdosa Tuhan, aku berdosa Tuhan, aku berdosa Tuhan. Ini cerita itu. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Tapi lihat endingnya bagaimana. Endingnya si pemungut cukai yang tidak melakukan kebaikan-kebaikan, yang merasa diri berdosa, yang mungkin doanya bolong-bolong, yang mungkin puasa juga kagak gitu, nggak berani mendekat kepada Tuhan, dia cuma duduk aja di belakang itu, malah pulang dalam keadaan dibenarkan. Kenapa seperti itu? Orang yang berdoa, puasa, komplit, rutin, dan tidak melakukan kejahatan-kejahatan, kok malah pulang dalam keadaan berdosa, sedangkan orang yang doanya bolong-bolong malah dibenarkan. Karena orang itu punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa dirinya ini bukan siapa-siapa.
Dia tidak mampu, dia tidak sanggup, dia bukan orang suci, dia tidak bisa lakukan semua itu dengan sempurna gitu. Dan ini dihargai oleh Allah. Jadi orang yang rendah hati, dia itu bisa melihat keadaan apa adanya, mengakui diri sejujur-jujurnya, dan bisa melihat realita dari sudut pandang Allah. Bahwa saya sebenarnya emang nggak perfect. Saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Hidupku ini juga bolong-bolong. Bahkan sebenarnya saya juga malu gitu di hadapannya Tuhan. Nah, kerendahan hati ini loh yang ternyata Tuhan hargai. Kemauan untuk mengakui kelemahan diri sendiri. Ketidaksanggupan diri sendiri, ini yang Tuhan hargai. Ciri orang yang rendah hati lagi adalah dia bisa menyangkal dirinya, yaitu menyangkal keinginan-keinginan dunia. Galatia 5, 19-21, mungkin teman-teman Bapak Ibu udah hafal semua ya. Galatia 5, 19-21, ini kan bicara tentang kedagingan kita. Bahwa dalam diri kita ada perbuatan-perbuatan daging. Mungkin itu masih bibit, mungkin pernah muncul, mungkin sudah terkikis. Tapi ada kedagingan-kedagingan. Dan itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, keinginan dunia ini tadi harus kita sadari bahwa itu adalah dosa. Dan mungkin sedikit banyak sesekali dia akan muncul. Aku kesel sama orang itu. Aduh, aku kayaknya mau marahin dia deh. Atau aku tergoda dengan percabulan. Aku tergoda pada penyembahan berhala. Penyembahan berhala hari ini bukan lagi kita kuik sama patung-patung, ya udah enggak zamannya lagi. Tapi segala sesuatu yang lebih kita nomor satukan dibanding Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Pada saat kita terlalu memprioritaskan anak, pada saat kita terlalu memprioritaskan pekerjaan, pada saat kita terlalu memprioritaskan hobi kita, itu adalah penyembahan berhala hari ini, di zaman ini gitu. Dan itu adalah kedagingan. Roh pemecah, kedengkian, kesel, iri kan. Roh pemecah, kemarin ada satu teman yang bilang, dia itu pasti lagi, apa itu dia sebutnya, cari panggung, cari pepanggung. Nah, kalau misalnya saya ngomong, dia tuh cari panggung, dia tuh cari panggung gitu. Lah orang yang dengar kan jadi sebel kan. Itu kan roh pemecah gitu. Jadi ya bagian kita kalau ada rasa ndak negatif harus tahan. Harus tahan, harus matikan kedagingan itu tadi gitu. Dan yang luar biasa ya di ayat ini ya, ada kata-kata dan sebagainya. Nggak banyak loh kata-kata dan sebagainya di dalam Alkitab. Tapi itu ada. Kenapa? Karena kedagingan itu banyak banget, nggak mungkin dijabarin satu-satu. Jadi kalau orang bilang misalnya, kan narkoba nggak ada di Alkitab, kan rokok nggak ada di Alkitab. Jadi boleh dong, ingat ini ada kata-kata dan sebagainya. Segala macam kedagingan kita ya masuk di situ gitu. Walaupun nggak mungkin disebut satu-satu kayak gitu. Nah, itu harus kita sadari. Menyangkal keinginan kita sendiri. Makanya kan ada ayat semua pengikut Kristus Lukas 9:23 harus sangkal diri. Panggul salib setiap hari. Sangkal diri. Apa itu sangkal diri? Berkata tidak pada diri sendiri. Itulah sangkal diri. Berkata tidak pada diri sendiri. Orang yang menyangkal diri ini juga penting banget. Orang yang menyangkal diri, dia bisa menyangkal keinginan alami untuk diperhatikan. Bapak dan Ibu, setiap dari kita pasti suka untuk diperhatikan. Cari panggung itu tadi. Semua orang suka untuk diperhatikan. Dan
kita terus diminta untuk menyangkal keinginan alami ini tadi untuk diperhatikan. Aku kasih ayat khusus untuk ini. Roma 2 ayat 29. Tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harfiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Teman-teman, Yahudi, kita ini kan Yahudi ya. Kita ini disebut Yahudi rohani gitu. Batang asing yang dicangkokkan pada pohon Israel. Jadi kita ini adalah Yahudi rohani. Dan ayat-ayat bilang orang Yahudi sejati ialah yang tidak nampak keyahudiannya. Jadi apa? Kita Kristen, pengikut Kristus. Bukan berarti kita harus menunjukkan identitas diri dengan pakai kalung salib gede-gede, doa kenceng-kenceng, bilang, oh Tuhan harus begini, Tuhan bersabda begini, Tuhan punya wahyu kepada aku, Tuhan telah memilih aku untuk menjadi ini, Tuhan telah memakai aku untuk ini, Tuhan bilang sama aku kayak gini. Enggak. Ayat bilang orang Yahudi asli itu tidak menampakkan keyahudiannya. Jadi istilahnya apa? Ya udah, hidup biasa aja, wajar aja, enggak usah cari perhatian. Menyangkal keinginan alami untuk diperhatikan. Gak usah menunjukkan kekristenan kita dengan cara yang obvious, tapi tunjukkan kekristenan kita lewat karakter-karakter Kristus. Ini jauh lebih penting. Dan kemampuan kita untuk bisa mematikan keinginan untuk diperhatikan, termasuk rela untuk melepaskan hak. Mungkin kita merasa, oh saya berhak untuk diajak duduk ke depan. Saya berhak untuk dipanggil Bapak. Saya berhak untuk dihormati. Saya berhak untuk diselamatin duluan gitu. Matikan itu semua. Kerelaan untuk melepaskan hak itu adalah bukti kerendahan hati kita. Dan yang paling berat, paling dalam adalah kemampuan kita untuk mematikan keinginan diri untuk diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kita. Ini harus terus dimatikan. Orang yang rendah hati juga punya ciri, yaitu dia tidak banyak ngomong tentang diri sendiri. Tapi dia lebih bisa mendengarkan orang lain. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, orang yang rendah hati nggak ngomong, wah saya dipanggil ke sini, saya dipakai ini, saya disuruh jadi ini, saya terpilih menjadi ini karya saya, ini pekerjaan saya, ini tugas saya terima penghargaan ini, saya terima penghargaan itu. Kalau nggak ada saya, acara ini tidak terjadi. Ini adalah bentukan saya, ini adalah kegiatan saya, ini adalah pelayan saya. No, orang yang rendah hati nggak ngomong tentang aku. Tapi orang yang rendah hati memilih untuk lebih mendengarkan orang lain. Dan orang yang rendah hati, dia sadar tentang kehidupan rohani sendiri dan kekudusan Tuhan. Roma 7 ayat 19. Roma 7 ayat 19. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bapak dan Ibu, orang yang rendah hati itu menyadari kehidupan rohaninya sendiri, bahwa iya saya ini masih jatuh bangun. Saya ini masih punya kedagingan, saya masih gagal di sini, saya masih gagal di situ, saya masih jauh dari kekudusan, saya tidak sanggup kalau saya tidak berpegang kepada Tuhan. Orang yang rendah hati menyadari itu, bahwa iya, hidupnya sering gagal, ada kekacauan, pengennya bisa menjadi seperti Kristus, pengennya bisa rendah hati, tapi kok ya
jatuh gitu. Mulutku bablas, hatiku bablas, sikap hidupku bablas, pikiranku menjadi negatif, aku terpancing dengan suasana, aku jatuh pada kekecewaan, aku takut pada realita, aku marah tahu-tahu kayak gitu. Aku belum bisa mengampuni dia. Nah, orang yang rendah hati sadar akan kehidupan rohaninya. Paulus yang nulis setengah daripada kitab perjanjian baru, dia sadar loh, apa yang aku kehendaki untuk perbuat malah nggak dilakukan. Yang aku nggak kepengen lakukan kok malah aku lakukan gitu. Paulus aja sadar akan dirinya. Maka kita pun juga harus sadar akan hal itu. Sadar kalau kemampuan kita, kekudusan kita, kesanggupan kita itu hanya dari Allah aja. Aku sendiri nggak akan bisa gitu. Kalau hari ini aku terpilih, kalau hari ini aku menerima kasih karunia keselamatan, itu karena Yesus aja. Jadi aku bisa selamat, aku bisa jadi orang suci, itu bukan karena aku. Akunya masih jatuh bangun, aduh ini pikiran masih ngaco, mulut masih suka bablas, hati masih suka emosi, tindakan masih suka berantakan gitu. Tapi kalau hari ini aku bisa terima jadi orang kudus dan terima keselamatan, itu karena aku utang darah sama Tuhan. Aku utang darah sama Tuhan. Ini yang harus kita sadari. Secara manusia sendiri, kita masih berjuang di dalam jatuh bangun itu tadi untuk belajar makin rendah hati seperti Tuhan yang rendah hati. Nah, orang yang rendah hati beberapa ciri aja dia akan sadar ya bahwa saya ini tidak lebih baik dari orang lain kok. Saya tidak lebih baik dari orang lain. Kalau saya cacat, saya gagal, saya masih ngaco. Lalu kenapa saya masih menghakimi dia? Kenapa saya memaksa dia untuk jadi sempurna? Kenapa saya maksa dia untuk ikutin aku? Saya aja masih ngaco. Saya aja belum mau ngikutin dia. Kenapa saya maksa dia nurut sama saya? Jadi orang yang rendah hati tidak akan berpikir bahwa saya lebih baik dari orang lain. Bahwa saya yang paling benar. Enggak, orang rendah hati tidak akan berpikir gitu. Orang rendah hati tidak juga akan memaksakan kehendak. Orang yang rendah hati juga tidak akan gampang tersinggung. Dikritik orang, ada saran, ada masukan, tidak akan tersinggung. Gitu. Pendapatnya tidak dipakai, ya nggak tersinggung gitu. Pekerjaannya nggak diterima kasihin, ya nggak apa-apa. Itu ciri orang rendah hati. Dan orang rendah hati nggak akan gampang mengecam atau menyalahkan orang lain. Gara-gara kamu nih, kamu sih nggak mau dengerin aku, kamu sih nggak mau nurut sama aku. Gitu. Orang rendah hati tidak akan menyalahkan orang lain atau mengecam gitu. Jadi itu karakter utama yang harus kita pelajari dari Tuhan, rendah hati. Lalu karakter yang kedua adalah lemah lembut. Tadi kita udah baca juga ayatnya. Matius 11 ayat 29. Kita harus jadi lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang mudah diajar, mudah dibentuk oleh keadaan. Dia bisa terima masukan, ya, rendah hati untuk terima masukan, lalu menyadari, oh ya, ini memang lebih baik gitu. Jadi dia bisa diajar, dia bisa dibentuk oleh orang ataupun keadaan. Dan kita tahu siapa manusia dalam sejarah yang Tuhan sendiri puji lemah lembut. Musa. Musa itu orang yang paling lemah lembut sepanjang sejarah zaman. Karena dia bisa dibentuk. Keadaan membentuk dia, dia ikut. Orang membentuk dia, kasih saran dia, dia ikut. Gitu. Orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut bisa mengakui kesalahannya, lalu melupakan. Ya udah gitu.
Itu orang lemah lembut, gak dendam, gak hitung-hitungan lagi. Gitu. Itu orang lembut, orang lemah lembut gitu. Mengakui kesalahan, oh iya ya udah gak apa-apa. Pendapat itu lebih baik kok. Forum memilih ini. Memang rencanaku ini dan menurut aku ini adalah yang paling baik. Tapi kalau forum sudah menentukan ini, ya udah, nggak apa-apa. Aku ini sebagai keputusan forum, nggak usah dendam, nggak usah marah. Gitu. Atau kalau salah, ya udah nggak usah cari alasan. Oh maksudku kan gini, maksudku kan gitu, nggak bisa seharusnya gini. Enggak. Orang yang lemah lembut, dia bisa mengakui kesalahan, lalu lupakan. Melupakan tuh maksudnya ya udahlah, nggak ungkit-ungkit lagi ya, nggak memperpanjang, nggak ngomong ya udah saya mau ampuni kamu, tapi kalau ketemu nggak mau nelpon, nggak mau balas WA, mau buang muka kayak gitu. Jadi orang yang lemah lembut dia bisa mengakui kesalahan, lalu ya udah berelasi lagi seperti tidak terjadi apapun juga. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Apa sih memiliki bumi? Oh, berbahagialah orang yang lemah lembut, sabar, mau menundukkan diri kayak gitu ya. Maka dia akan memiliki bumi. Memiliki bumi itu bahasa gampangnya disukai banyak orang. Maka hidupnya akan berhasil. Aku nggak ngomong berhasil itu secara kacamata dunia ya. Kalau berhasil kacamata dunia itu kan status tinggi, duit banyak, jabatan banyak, koneksi kiri kanan itu ukuran dunia. Tapi berhasil menurut ukuran Alkitab adalah pada saat kita bisa berelasi dengan banyak orang dan menerima orang lain apa adanya. Membawa diri menjadi jawaban, bisa mendengarkan orang lain, bisa menerima masukan orang lain, bisa menjadi orang yang menyenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Itu konsep keberhasilannya Tuhan. Saya bisa menjadi orang-orang yang menyenangkan bagi orang-orang di sekitar. Menyenangkan dalam arti rohani ya, bukan menyenangkan bawa hura-hura, bawa traktir, bukan ya. Menyenangkan dalam arti rohani berarti apa? Saya bersedia mendengarkan orang lain. Saya punya hikmat untuk memberi jawaban bagi orang lain. Keberadaan aku bisa membawa damai bagi orang lain. Itu orang yang menyenangkan. Dan itu bisa kita dapat kalau saya belajar menjadi manusia yang lemah lembut. Maka saya akan disukai orang. Maka saya akan memiliki bumi itu tadi. Ini memang harus diperusahakan ya. Sering kita ini kan bergumul dengan ego sendiri. Pada waktu kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak kita sukai, sepertinya kita ini cenderung untuk menunjukkan, wah saya yang paling benar, saya yang paling berotak, saya yang paling pintar, pendapatku yang paling bagus. Tapi ternyata ajaran Tuhan mendidik kita untuk berlaku sebaliknya, menerima orang lain. Ada satu ayat keras untuk mengingatkan kita saja, biar kita bisa makin belajar untuk punya karakter lemah lembut ini. Matius 12 ayat yang ke-30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Dalam singkat kata, Tuhan suruh kita taat. Kalau Tuhan suruh kita lemah lembut, ya udah nurut. Kalau kita nggak taat, belajar lemah lembut, berarti kita melawan Tuhan. Singkat katanya seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan tahu lemah lembut itu nggak gampang. Yang dilawan ini ego sendiri loh. Musuh ini ada di dalam diri sendiri gitu. Cenderungnya manusia kan berontak. Tapi sekarang dengan lemah lembut, kita diajar untuk bisa menerima orang lain, mendengarkan orang lain, sabar, forgive, itu. Karena saya dibentuk sama keadaan. Ciri orang yang lemah lembut,
dia punya kerelaan untuk menderita. Karena penderitaan itu sebetulnya mendidik kita, membentuk kita agar bisa berubah. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kalau ada kesesakan yang memang diizinkan oleh Tuhan, itu tujuannya adalah untuk pertobatan, keselamatan. Ingat tadi, kita adalah tembikar yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Maka kita dibakar, kita diputer, kita dipenyet-penyet, dan itu sakit. Tapi tujuannya agar kita menjadi indah. Tapi kalau kita bertindak suka-suka sendiri, misalnya judi, lalu duit kita habis, itu kan gara-gara kedagingan sendiri, bukan karena didikan Tuhan. Ya kita tidak bisa bilang, Tuhan duitku habis, ini ujian dari kamu. Tidak bisa bilang gitu. Orang gara-gara judi sendiri gitu ya. Ya itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak enak. Tapi kalau ujian yang memang Tuhan izinkan terjadi, itu akan membentuk kita menjadi makin lemah lembut. Kemarin aku dapat satu quote kayak gini. Orang bukan berubah karena dia punya pilihan. Tapi orang pasti berubah bila dia sudah tidak punya pilihan, ya kan? Kalau udah nggak punya pilihan, mentok kiri, mentok kanan, ya udah mau nggak mau saya yang harus berubah duluan, gitu. Nah, kita bisa refleksikan dengan keadaan kita masing-masing ya. Setiap dari kita pasti mengalami pergumulan-pergumulan, batu asah di dalam keluarga, orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, tapi tidak bisa lari dari itu. Mungkin anak, mungkin suami, mungkin istri, mungkin sepupu gitu. Dan kita tidak bisa lari dari orang itu karena dia adalah keluarga kita atau rekan kerja kita. Maka bagaimana kita bisa berubah? Saya yang berubah duluan. Saya yang lemah lembut duluan. Saya yang rendah hati duluan terhadap dia. Udah kebentur, saya tidak mungkin merubah orang itu. Saya tidak mungkin gimana mau merubah orang. Nggak bisa kan kita merubah orang gitu. Tapi ada sesuatu yang bisa berubah, yaitu saya sendiri. Maka saya sudah terbentur dengan batu asa orang itu, ya mau nggak mau lah. Kalau saya mau belajar berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dalam kerendahan hatian dan kelemah lembutan, ya saya yang lemah lembut dulu. Saya yang rendah hati dulu. Saya yang berubah duluan. Lalu ciri karakter Tuhan lagi, karakter Tuhan yang harus kita pelajari adalah pengampunan. Ingat ya, Tuhan sendiri sudah memberi teladan dalam hal pengampunan. Pada waktu dia disalib, dia sudah mengampuni orang yang siksa dan salib dia. Bahkan Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ini cerita tentang Tuhan yang menghapuskan hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu kalau dihitung-hitung sama dengan upah 15 tahun. Dihapuskan semuanya. Lalu bagaimana dengan kita? Kita cuma disuruh menghapuskan utang 100 dinar doang. Saya sudah terima penghapusan 15 tahun 10.000 talenta. Masa 100 dinar doang saya tidak bisa ampuni. Nah, ini kan yang sering terjadi sama kita kan. Kita tidak sadar bahwa kita ini sudah diampuni sama Tuhan. Dan kita tidak mau mengampuni orang lain. Kita bilang, gara-gara kamu dulu hidupku sengsara. Gara-gara kamu dulu saya dilecehkan orang. Gara-gara kamu dulu saya dipermalukan. Gara-gara kamu gitu. Tidak bisa aku mengampuni kamu. Gara-gara kamu panggungku diambil. Tidak bisa mengampuni. Dan itu banyak sekali terjadi. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa kita sudah terima pengampunan. Maka kita
juga harus bisa mengampuni. Kalau mau belajar punya karakter Kristus, harus bisa mengampuni. Ini salah satu poin utama di dalam karakter Tuhan. Dan pengampunanku, gini ya, kalau saya sudah mengampuni, baru saya terima pengampunan loh. Ya, kalau saya sudah bisa mengampuni orang lain, baru dosaku ini diampuni. Kenapa? Karena doa Bapa kami bilang seperti itu. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni. Ya kan, doa Bapa kami. Jadi pengampunanku itu enggak tergantung dari orang lain, tapi tergantung dari aku sendiri. Kalau aku bisa melepaskan 100 dinar itu tadi dengan rela, maka 10.000 talenta itu tadi benar-benar dilepaskan dari aku. Tapi kalau aku tidak bisa melepaskan 100 dinar itu tadi, maka aku yang harusnya terima 10.000 talenta bisa masuk lagi ke dalam penjara. Seperti di perumpamaan Matius 18. Ya kan? Orang yang dibebaskan 10.000 talenta itu tadi nggak bisa ngelepasin 100 dinarnya. Maka ujung-ujungnya apa? Si tuan lempar dia ke dalam penjara. Gara-gara dia nggak bisa lepasin 100 dinar itu. Maka Tuhan mau kita mengampuni. Dia sudah kasih kita teladan pengampunan, maka kita pun juga harus bisa mengampuni. Pengampunan yang kita berikan tidak sebesar apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Dan agar kita tidak kembali lagi masuk ke dalam penjara, pengampunanku itu tergantung dari diriku sendiri. Ini enaknya Christianity ya. Ini enaknya Christianity. Pengampunanku ini tergantung dari aku sendiri. Bayangin kalau pengampunanku tergantung dari orang lain. Kalau dia nggak bisa ngampunin aku, waduh, bohwat deh ya. Kalau dia nggak bisa ngampunin aku, ini dosa masih keganjal terus. Tapi Christianity tidak seperti itu. Christianity memberikan pengampunan ini tergantung dari aku sendiri. Masalah dia masih ada ganjelan sama aku, dia ngampuni sama aku, itu enggak masalah. Yang penting aku sudah ngampunin dia. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Dia mengampuni kita terlebih dahulu. Jadi kita pun juga harus belajar ngampuni. Dan ingat ya, ngampunin itu bukan cuma di mulut ngomong, saya sudah ampuni kok, saya sudah ngampuni kok, gitu. Tapi hatinya masih dongkol, masih ngomong di belakang, masih tidak mau berelasi, masih nggak mau nyapa, diajak ketemuan nggak mau, males. Kelihatan kan, ngerti lah ya maksud saya ya. Ada orang-orang yang ngomongnya di mulut ngampuni, tapi sikap hidupnya, hatinya masih dongkol, nggak mau berelasi. Tapi Tuhan mau kita belajar mengampuni. Dan sifat yang Tuhan mau kita punya lagi adalah hidup di dalam kasih. Kita tahu Allah adalah kasih. Maka kita harus hidup di dalam kasih. Kalau kita ngaku diri saya adalah anaknya Allah, maka Allah itu adalah kasih. Anaknya Allah harusnya hidup di dalam kasih. Yohanes 13 ayat yang ke-35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Ini ciri murid Tuhan. Bukan berdoa kenceng-kenceng, bukan sok bernubuat, bukan pamer aktif di sini, aktif di sana, bukan bikin acara-acara, tapi ciri anak Tuhan bila dia bisa hidup di dalam kasih. Kasih yang paham perasaan orang lain. Bukan ngertiin perasaanku dong, ngertiin posisiku dong. Enggak. Tapi kasih itu paham perasaannya dia. Kalau aku jadi dia, kira-kira apa yang aku rasakan hari ini? Jadi bukan minta di ngertiin, tapi malah bisa ngertiin orang lain. Kasih itu juga bisa komit dengan sungguh-sungguh, komit untuk menjadi baik. Gini, gimana ya Pak jelasinnya ya?
kita nih sebagai pengikut Kristus itu kan punya komitmen ya. Komitmen itu adalah ikatan perjanjian. Tapi bukan ikatan perjanjian sama kantor atau perjanjian jual beli apa gitu ya. Tapi ikatan perjanjian itu kayak suami istri gitu. Dimana ya mungkin perjanjian itu tidak tertulis. Kalau istri harus masak, istri harus beres-beres rumah, suami harus kerja, tidak ada deskripsi seperti itu di dalam sertifikat perkawinan. Tidak ada penjelasan tugas istri apa, kewajiban istri apa, kewajiban suami, tidak ada kan. Tapi ikatan itu membuat kedua belah pihak sadar apa yang harus dilakukan masing-masing pihak demi menyenangkan dia. Itu loh. Dan saya lakukan ini karena saya mengasihi. Maka pada saat aku masak, pada saat aku beres-beres rumah, aku nggak bilang, aku kan udah masak, aku kan udah beresin rumah, kasih aku duit dong, kasih aku gaji dong. Nggak akan ngomong seperti itu, karena apa? Mengasihi. Bapak-bapak juga kerja gitu, bilang, ini kan aku yang kerja, jadi ini duitku, aku yang setiap hari di kantor, kamu mah cuma di rumah sendiri, jadi ini duitku semua gitu. Enggak, suami bekerja untuk mengasihi keluarganya juga gitu. Inilah komitmen kasih itu tadi yang harus ada dari kita untuk orang-orang di sekitar kita. Tidak terbatas pada keluarga, tapi semakin kita bisa punya komitmen terhadap komitmen kasih kepada Tuhan, maka kita pasti makin bisa merefleksikan ini pada orang-orang di sekitar kita. Bahasa sederhananya punya empati yang sungguh-sungguh gitu. Dan itu pasti nggak hitung untung rugi. Kita cuma mikir apa yang baik buat orang lain. Itu aja, apa yang baik untuk orang lain, bukan untuk untung rugi. Bukan kewajiban, bukan juga rutinitas gitu. Tapi hanya beri apa yang baik untuk orang lain, apa yang baik untuk dia. Ini ada satu ibu ya yang membantu komunitas Thomas. Kita komunitas Thomas ini kan pelayanan transgender, di mana transgender ini adalah orang-orang PSK jalanan. Jadi adalah orang yang status sosialnya paling rendah di dalam masyarakat. Nggak punya duit, selalu dilecehkan, selalu dibuang gitu. Dan ibu ini melayani dengan luar biasa, tanpa hitungan deh ya. Kalau ada yang sakit, dia datang. Kalau dia nggak bisa datang, dia kirim orang untuk kirimin makanan. Secara mereka ini kerja, duitnya itu untuk harian doang, jangankan nabung, nggak bisa lah harian doang gitu. Jadi pada saat dia sakit, pasti nggak ada duit. Jadi dikirimin makanan. Tapi ibu ini juga berpikir kalau nggak mungkin dong kerja di jalanan terus. Jadi dicariin solusi, bikin Pixies, bikin Rosario, bikin macam-macam deh, celana pendek kayak gitu-gituan ya, biar bisa dijual. Yang jualan siapa? Ya si ibu itu tadi, secara transgender mau jualan kemana gitu. Jadi si ibu itu tadi bikin flyers, nawarin WK, nawarin komunitas ini, nawarin itu, buat jualan-jualan itu tadi gitu. Modalnya dari siapa? Ya ibu itu tadi, modalin duluan. Barang belum laku, ya dibayar duluan gitu. Jadi, wah, dari A sampai Z yang ngerjain ibu. Nanti ngirim barangnya siapa? Ya si ibu tadi nyuruh salah satu transgender jadi Gojek, dikasihin duit Gojeknya ke dia gitu. Jadi ada income. Kalau si transgender mau bikin Rosario, bahannya belum punya, gimana? Ibu itu beliin dulu, kirim ke sana. Ngirim juga, udah kelar, nggak ada duit buat kirim balik. Ibu itu kirim orang untuk ambil barangnya gitu. Jadi A sampai Z diaturin. Itu benar-benar empati yang luar biasa. Itu bukti kasih yang komit. Yang komit, yang tahu bahwa ada satu ikatan di mana aku harus bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Gitu. Tanpa hitung-hitungan. Dengan mengerti posisi dia seperti apa. Kayak gitu. Tidak gampang, aku tahu. Tapi ini harus terus kita usahakan. Dan yang terakhir, sifat Yesus
Yang harus kita punya adalah dia punya kepedulian terhadap orang miskin, orang tersingkir. Dan kita belajar juga Keuskupan Agung Jakarta, bahkan mungkin semua gereja ya, selalu mencantangkan untuk memperhatikan yang miskin, lemah, tersingkir, disabel, apa tuh singkatannya, aku lupa. Itu semua yang harus kita perhatikan gitu. Mungkin kita tidak bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan dia. Tapi Tuhan cuma suruh kita memberi dari apa yang kita punya. Ingat cerita 5 roti 2 ikan. Ya. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Pada saat murid-murid udah pesimis dengan bilang, 5 roti 2 ikan gimana bisa kenyangin itu semua. Tapi apa yang si anak punya 5 roti itu lakukan? Dia tetap tawarin, ini yang gue punya ini. Murid-murid lihat, iya 5 roti 2 ikan bisa buat apa nih buat 5.000 orang. Duit cuma 200 dinar, mana cukup ini buat 5.000 orang gitu. Murid-murid pesimis. Tapi si anak tetap optimis. Dia melakukan tindakan kasih, menolong dari apa yang dia punya. Gue punya 5 roti 2 ikan, ya udah ini gue serahin. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan lakukan bersyukur. Itu yang Tuhan lakukan. Dan apa yang terjadi saat Tuhan bersyukur hanya dari 5 roti 2 ikan itu tadi. Ternyata bisa mencukupi dengan kelimpahan. Bapak dan Ibu, aku percaya ini bisa terjadi pada kita semua. Kita bukan mengejar mujizat kelimpahan, tapi di sini kita belajar untuk bisa menolong orang-orang yang butuh. Berikan dari apa yang kita punya dulu. Mungkin hari ini kita cuma punya 5 roti 2 ikan, yowes gak apa-apa. Tapi kita belajar untuk bersikap seperti Yesus yang punya kepedulian pada orang-orang miskin. Ini adalah tanda mutlak kasih. Orang yang hidup di dalam kasih, dia bisa mengampuni. Orang yang hidup di dalam kasih, dia mengerti empati pada orang-orang sesamanya. Orang yang hidup di dalam kasih, dia juga punya kepedulian untuk menunjukkan tindakan nyata. Bukan cuma, oh kesian ya, gitu. Tapi ada tindakan nyatanya. Ada banyak sekali contoh tentang ayat-ayat tentang kepedulian pada orang miskin ini tadi. Aku kasih ayatnya aja, nanti boleh dibaca. Mazmur 37 ayat 26. Aku coba baca cepat-cepat deh ya, biar semuanya bisa ini. Mazmur 37 ayat 26. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Mazmur 112 ayat yang ke-9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tapi siapa menaruh belas kasihan terhadap orang miskin, memuliakan dia. Kita nolong orang ternyata memuliakan Tuhan. Yeremia 22 ayat yang 15-16. Sangkamu rajakah engkau? Jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras ini, tidakkah ayahmu makan minum juga dan boleh? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara-perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Yakobus 1 ayat yang ke-12. Ini bilang bahwa, Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ibadah yang murni ini nolong yang susah loh.
Tapi bukan nolong orang yang susah ke panti-panti terus buat selfie-selfie, buat menunjukkan, aku udah baksos nih, kagak ya. Tapi benar-benar dengan hati yang murni itu. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu kita udah baksos, kita punya kerendahan hati untuk tidak menunjukkan, gue udah baksos nih, gitu. Jadi itu adalah ibadah yang murni. 1 Yohanes 3 ayat 17. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Gitu. Jadi banyak sekali ayat bilang bahwa Tuhan itu menolong orang miskin. Dan Dia mau kita melakukan bagian kita semampu yang kita bisa. Mungkin hari ini kita tidak punya roti, tapi kita bisa juga memberikan senyuman, kita bisa memberikan kuping kita bisa memberikan penghiburan, kita bisa nemenin dia. Ada banyak cara untuk menolong orang ini tadi. Orang juga nggak harus miskin harta kok. Ada yang miskin perhatian, ada yang miskin sukacita, ada yang miskin pengharapan gitu. Kita berikan apa yang mereka kurang. Matius 25 ayat 31-46, ini kita tahu semua ceritanya, bahwa pada saat kita datang ke penjara, kasih makan orang, kasih minum orang, memberikan pakaian gitu dengan tulus, sebenarnya kita sedang memberi untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, ternyata ada maksud Tuhan untuk membiarkan kita masih hidup di dunia sampai hari ini. Karena Dia masih mau untuk membentuk kita. Dia masih memberi kita kesempatan untuk dibentuk. Agar hari demi hari kita bisa makin menjadi seperti Dia. Maka ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu kita yang sudah menerima rohnya, kita satukan roh kita dengan Dia. Sehingga kita sanggup untuk menjalani padang gurun dan pembentukan hidup ini sesuai dengan apa yang Dia mau kita dapat. Kita memandang Tuhan sambil belajar karakter-karakter Tuhan. Karena itu adalah keteladanan yang harus saya dan teman-teman semua punya di dalam kehidupan ini. Yang nanti pada akhirnya akan kita bawa pada kekekalan. Dan karakter-karakter itu adalah kerendahan hati, di mana dengan rendah hati kita bisa melihat keadaan apa adanya, kita bisa menyangkal diri, menyangkal keinginan-keinginan diri sendiri, kita tidak bicara tentang diri sendiri, kita menyadari kelemahan, ketidakmampuan, dan kita menyadari diri kita sendiri, roh kita sendiri, bahwa kita tidak akan bisa tanpa Tuhan. Kita belajar juga untuk lemah lembut, mengakui kesalahan, mau dididik oleh keadaan dan orang lain, rela untuk menderita. Dan kita harus belajar untuk mengampuni, hidup di dalam kasih, dan berani untuk menolong orang-orang yang miskin. Semoga jadi berkat, jadi patokan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Aku balikin ke David. Ini nggak ada sih sama Boni kali. Oke, balikin ke Poni ya. Poni boleh pimpin doa tutup, kalau ada doa syafaat boleh silakan juga. Oke, sebelumnya mendengarkan Mazmur. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Marilah kita tutup PA kita hari ini dengan doa penutup. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami semua hari ini dari awal hingga akhir PA ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar ya Bapa. Ya Bapa, kami mohon padamu selalu bimbing dan berkati kami, sehingga dalam kehidupan kami ini, kami selalu belajar, sehingga kami dapat mengisi hidup-hidup kami dengan hal yang sesuai dengan ajaran-Mu, sehingga semakin berusaha menjadi sempurna seperti dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ajarlah kami juga ya Bapa untuk dapat meladani sifat-sifat-Mu ya Bapa, agar kami menjadi rendah hati, lemah lembut, dan menjadi pengampun, juga penuh belas kasih ya Bapa, sehingga kehidupan kami ini benar-benar tercermin sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami mohon padamu, lindungilah semua kami yang ada mengikuti PA hari ini, juga teman-teman dan saudara-saudara kami yang belum sempat bergabung dengan kami hari ini ya Bapa. Semoga pada PA selanjutnya dapat bertemu dengan teman-teman kami yang lain ya Bapa. Ya Bapa, semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.